Assalamualaikum semua. Kali ini kita mau membahas materi yang sangat penting dan viral di Indonesia, khususnya sekolah kedinasan. Mau bahas apa nih? Kita mau bahas PKN STAN. Ada apa dengan PKN STAN di tahun 2021 sampai dengan 2024? Apakah STAN buka pendaftaran di tahun 2021? Jawabannya ada di dalam video ini. Langsung aja, check it out. Nah, dikabarkan STAN tahun 2021 sampai dengan 2024 itu tutup pendaftaran. Apakah berita ini benar atau tidak? Agar teman-teman tidak termakan isu oleh berita ini, teman-teman perlu mengetahui yang pertama, dari mana sumber ini berasal, artinya sumber informasi ini berasal. Yang kedua, peraturan atau pengumuman nomor berapa yang menyatakan STAN tutup, atau informasi ini dari mana. Yang ketiga, apakah di pengumuman tersebut tertulis dengan jelas bahwa STAN tutup pendaftaran. Dan terakhir, yang keempat, apakah dari STAN itu sudah mengumumkan bahwa STAN tutup dari tahun 2001 sampai dengan 2024? Apabila pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, maka tidak bisa dikatakan bahwa STAN tutup pendaftaran 2021 sampai dengan 2024. Nah, langsung saja kakak bantu, dari mana sih sumber ini berasal? Nah, oke, langsung aja check it out. Nah, berita ini berawal viral dari screenshot ini. Nah, sekarang kita perlu mengetahui screenshot ini asalnya dari mana atau pengumumannya nomor berapa. Nah, screenshot ini berawal dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, bagaimana tampilannya peraturan ini atau lengkapnya bagaimana? Oke. Ini tampilan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, di sini kita cari apakah ada kalimat yang menyatakan bahwa STAN tutup pendaftaran. Oke. Ini menimbang. Nah, menetapkan. Nah, di pasal ini kita cari apakah ada kata-kata STAN tutup pendaftaran. Di pasal 1 tidak ada, pasal 2 tidak ada, pasal 3 juga tidak ada, pasal 4 tidak ada, pasal 5 tidak ada, pasal 7, 8. Nah, udah sampai ke bagian penutup. Artinya kalau misalnya ada pernyataan STAN ditutup, nah ini ada di pasal-pasal ini, artinya di penetapan. Nah, ini tidak ada. Coba kita Ctrl F atau find PKN STAN. Nah, ini ada di halaman 95. Nah, inilah yang screenshot viral yang menyatakan bahwa STAN tutup. Nah, sekarang kita lihat benar nggak nih, gitu ya. Dimulai dari yang di atas, di sini proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024. Lanjut, proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, yang A, arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan. Yang B,
pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN-STAN pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, inilah yang B inilah yang viral. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN-STAN. Nah, artinya di sini bahwa yang moratorium adalah Kementerian Keuangan. Artinya Kementerian Keuangan tidak menerima lulusan CPNS umum, artinya membuka rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN-STAN selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, berbeda antara lulusan PKN-STAN dengan mahasiswa atau calon mahasiswa yang masuk ke STAN. Maksudnya adalah kalau lulusan PKN-STAN itu nanti mereka masuknya adalah ke Kementerian Keuangan atau kantornya kerjanya. Nah, kalau yang dari siswa kelas 12 menjadi mahasiswa, nah ini tidak ada keterangannya. Ya, jadi tidak ada keterangannya. Yang ada di sini adalah lulusan PKN-STAN. Yang dimaksud adalah mahasiswa STAN yang udah wisuda. Nah, itu penempatannya. Nah, penempatannya seharusnya di Kementerian Keuangan, tetapi ini akan dilaksanakan moratorium, artinya tidak menerima. Nah, bukan berarti tidak kerja atau tidak PNS, tidak, ini salah. Tetapi dialihkan ke kementerian lain untuk yang mahasiswa STAN, artinya yang udah wisuda. Nah, gitu. Nah, lanjut lagi, yang di bagian B ini tidak ada kata-kata bahwa STAN tutup atau STAN moratorium, tidak ada. Ya, yang ada adalah Kementerian Keuangannya. Jadi perlu diketahui atau teman-teman harus membedakan seperti itu. Nah, jadi di sini tidak tertulis ya teman-teman ya. Oke, sampai bawah pun tidak ada ya. Sampai di halaman-halaman selanjutnya, sampai halaman-halaman terakhir itu tidak ada. Nah, kalau yang di ini tabel ini penjelasan mengenai proyeksi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Lagi-lagi ini adalah pegawai yang di Kementerian Keuangan, artinya SDM. Jadi bukan mahasiswa gitu kan. Nah, mahasiswa yang di STAN. Jadi harus dibedakan. Oke. Nah, itu adalah tampilan dari PMK nomor 77 tahun 2020. Di situ kita lihat jelas bahwa yang dilakukan moratorium adalah Kementerian Keuangan, bahwa Kementerian Keuangan tidak menerima pegawai dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, berbeda dengan PKN-STAN. Nah, di situ tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan bahwa PKN-STAN tidak menerima atau tutup pendaftaran dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, jadi teman-teman yang kelas 12 masih harus antusias dan semangat ya untuk ngikut tes STAN jika berkenan. Nantinya jika ada cita-cita pengen masuk STAN harus tetap semangat. Nah, di tahun 2020 ini STAN tutup atau moratorium itu juga ada alasan, yaitu karena pandemi atau corona, sebagaimana yang dijelaskan di websitenya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah tertulis dengan jelas bahwa STAN tutup pendaftaran di tahun 2021 sampai dengan 2024? Jawabannya adalah tidak tertulis di peraturan. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih? Apakah STAN itu mengumumkan bahwa STAN tutup? Nah, artinya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengecek website resmi dari STAN dan media sosialnya. Oke, kita cek dulu websitenya. Nah, ini adalah tampilan website STAN, yaitu yang ada di pknstan.ac.id. Nah, kita lihat ke bawah, apakah ada pengumuman bahwa STAN tutup pendaftaran sampai dengan 2024? Nah, ini tidak ada. Yang ada adalah siaran pers SPMB PKN-STAN 2020. Nah, oke, kita klik. Nah, ini pengumuman tentang moratorium STAN. Alasan kenapa STAN moratorium di tahun 2020 gitu ya, di tahun ini. Nah, ini dijelaskan bahwa penundaan SPMB PKN-STAN sehubungan dengan beredarnya surat Kementerian Pendayaan Aparatur Negara terkait rencana pembukaan pendaftaran seleksi sekolah kedinasan, khususnya mengenai keputusan Kementerian Keuangan yang mengelola PKN-STAN untuk tidak membuka pendaftaran. Nah,
Terus di sini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sesuai dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tentang penetapan status bla 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 bla. Nah, menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama 3 tahun terakhir mencapai angka 130.000 peserta. Jadi artinya rata-rata tiap tahun jumlah pendaftar STAN adalah 130.000 peserta. Nah, ini dikhawatirkan bahaya dan tidak efektif. Karena dari itulah STAN memutuskan untuk tutup di tahun 2020 ini. Gitu penjelasan yang pertama. Yang kedua, bahwa saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan D1 dan D3 PKN STAN serta dari sumber-sumber lain. Oke. Yang ketiga, bahwa saat ini sedang dilaksanakan penataan ulang sistem dan tata kelola pendidikan kedinasan PKN STAN, termasuk di dalamnya penataan program studi dan kurikulum yang menekankan pada relevansi lulusan PKN STAN di masa depan, serta aspek pengembangan karakter aparatur sipil negara. Yang keempat, yang terakhir, berdasarkan pertimbangan poin 1-3 di atas, pendaftaran dan seleksi penerima STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan. Jadi karena alasan-alasan inilah STAN tutup di tahun 2020. Tapi bukan berarti tutup di tahun 2021 sampai dengan 2024 yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu tadi tampilan dari website STAN, website resmi STAN ya, Dek. Nah, di situ tidak ada informasi bahwa STAN tutup pendaftaran nanti sampai dengan 2024, itu tidak ada. Artinya teman-teman, untuk mencari sumber informasi yang valid, teman-teman harus di website resminya, habis itu harus dari pengumuman resminya dari lembaga tersebut. Nah, seperti itu. Dari website STAN tidak ada pernyataan, kita cari juga di media sosialnya atau Instagram STAN. Oke, kita langsung lihat. Nah, ini tampilan dari Instagram PKN STAN, yaitu @PKNSTAN. Kita lihat apakah ada pernyataan STAN tutup. Nah, di sini ada nih teman-teman postingan, ya kan, yang memberikan penjelasan apakah STAN itu tutup atau tidak. Nah, kita lihat di sini PKN STAN tidak mengadakan SPMB 2020 karena seleksi sulit dilakukan dengan efektif pada masa pandemi COVID-19, mengingat jumlah pendaftar 130.000 peserta. Kemudian PKN STAN di paling bawah ada keterangan PKN STAN tidak tutup, kami akan kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Di atasnya juga tertulis PKN STAN juga sedang melakukan redesign sistem pendidikan dan kurikulum yang menekankan pada relevansi lulusan di masa depan dan aspek pengembangan karakter ASN. Oke, nah ini bentuknya video. Sekarang kita lihat videonya. Oke, apakah PKN STAN tutup? Nah, yang pertama, PKN STAN tidak tutup. PKN STAN tidak mengadakan SPMB tadi ya, karena seleksinya sulit. Ini di tahun 2020 dan rata-rata 130.000 peserta. Lanjut lagi, PKN STAN sedang melakukan redesign sistem pendidikan dan kurikulum. Oke. Nah, lanjut, apa yang sedang kita siapkan? Nah, apa nih gitu ya? Pola seleksi. Seleksi calon mahasiswa akan mengedepankan aspek kecerdasan, kesehatan, integritas, dan lainnya. Jadi pola seleksinya. Nah, ini pola pendidikan kurikulum baru. Nah, penyiapan prodi teknologi informasi keuangan negara yang dibutuhkan di era digital. Nah, penyesuaian jurusan dan mengintegrasikan prodi D1 dan 3 serumpun menjadi D4. Penyiapan S2 keuangan negara. Nah, ini teman-teman, di STAN ada jurusan baru. Maka dari itu sangat aneh jika STAN tutup sampai dengan 2024. Ya, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada penyiapan infrastruktur. Proses pembangunan gedung pendidikan baru yang ramah lingkungan, penyiapan ruangan kelas dan perkantoran dalam era new normal, peningkatan infrastruktur yang mendukung pembelajaran berbasis IT. Nah, ini juga sama, di STAN sedang disiapkan gedung baru
Nah, ini juga aneh apabila stan tutup. Artinya gedung diperuntukkan untuk kegiatan mahasiswa belajar, tapi malah tidak digunakan karena tidak ada mahasiswanya karena tutup. Nah, ini kan sangat aneh. Karena dari itu stan tidak tutup teman-teman gitu ya. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa stan tutup sampai 2024. Nah, itu tidak. Oke, lanjut lagi. Nah, apakah selanjutnya kita lihat? Nah, dibahas juga penempatan lulusannya nanti bagaimana. Nah, jadi di terakhir pun ada kalimat kami akan kembali PKN STAN untuk Indonesia. Nah, dari penjelasan ini bisa disimpulkan apakah STAN tutup sampai dengan 2024? Jawabannya adalah tidak bisa dibenarkan 100%. Malah sebaliknya, STAN sangat-sangat memungkinkan buka pendaftaran di tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, karena penjelasan-penjelasan sebelumnya. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana nih apabila benar-benar STAN tutup? Nah, kakak akan memberikan solusinya, alternatifnya. Apabila STAN tutup, teman-teman bisa daftar di sekolah kedinasan lainnya yang sama-sama langsung menjadi PNS. Apa aja kak? Yang pertama ada STIS atau sekarang namanya adalah Polstat STIS, Politeknik Statistika STIS. Yang kedua ada IPDN, nah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang ketiga ada Sipencatar Kemenhub, Seleksi Penerimaan Calon Taruna Kementerian Perhubungan. Itu ada apa aja kak? Ada STTD, STIP, STPI. STTD tadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat, STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STPI Penerbangan, nah ada PIP dan lainnya. Yang keempat ada Poltekim, Poltekip. Nah, ini imigrasi nih teman-teman, di bawah naungan Kemenkumham. Yang kelima ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN. Nanti larinya ke BIN, Badan Intelijen Negara. Terus lanjut lagi ada STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, lanjut lagi ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa daftar di kepolisian dan kemiliteran. Nah, itu juga sama-sama sekolah kedinasan. Nah, itulah alternatif apabila STAN tutup. Nah, teman-teman, untuk mengikuti tes sekolah kedinasan ini, teman-teman bisa mengikuti pelatihan di Bimbel Indonesia. Nah, di Bindo apa aja nih kak yang diajarkan? Yang pertama, tes potensi akademik, TPA, tes potensi akademik. Yang kedua, tes bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kita bukan hanya reading seperti di sekolah, tetapi kita sudah ke grammar. Jadi, mengenai error recognition, structure, dan lainnya. Yang ketiga, di Bindo diajarkan psikotes intelijensia, psikotes gambar orang kita belajar, gambar pohon, 8 kotak gambar atau warteg tes, Pauli tes hitungan koran kita belajar. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, tes kesehatan kebugaran. Jadi kita juga ada materi tes kesehatan, habis itu juga ada praktek kebugarannya. Nah, yang keenam, yang utama adalah kita mempelajari SKD. Nah, seleksi kompetensi dasar, tes PNS. Nah, inilah SKD yang diperuntukkan untuk semua sekolah kedinasan. Itu wajib ada tes SKD karena syarat untuk menjadi PNS harus mengikuti tes SKD ini. Nah, itulah teman-teman. Jadi persiapkan dengan matang, terutama teman-teman yang di tahun 2021 ya. Oke. Dan sampai seterusnya tahun seterusnya. Oke, demikian dari kakak. Dadah.